kami akan membahas bab 22 dari buku Kotler Keller Marketing Management 2016 tentang Managing Personal Communication, Direct and Database Marketing, and Personal Selling. Personalisasi dan perkataan serta melakukan hal yang benar dalam berkomunikasi kepada customer yang tepat sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pemasaran dan bagaimana perusahaan mempersonalisasikan komunikasi pemasaran mereka agar memiliki dampak yang lebih besar. Di sini kami akan memulai dengan mengevaluasi pemasaran langsung dan basis data, kemudian beralih untuk mempertimbangkan penjualan pribadi dan tenaga penjualan. Pemasaran langsung. Dalam buku Kotler dan Keller, Manajemen Pemasaran 2016, pemasaran langsung adalah penggunaan saluran konsumen langsung untuk menjangkau, mengirimkan barang dan layanan kepada pelanggan tanpa menggunakan perantara pemasaran. Dalam pemasaran langsung ini terdapat beberapa media, salah satunya direct mail. Sangat bermanfaat bagi perusahaan dan menjadi satu-satunya media yang teratur dan dapat menyampaikan pesan yang panjang dan juga terperinci sehingga dapat dibaca dan dipahami oleh konsumen dengan mudah dan jelas. Yang kedua, ada telemarketing. Telemarketing adalah penggunaan telepon dan pusat panggilan untuk menarik pelanggan, menjual kepada pelanggan yang sudah ada, dan menyediakan layanan dengan menerima pesanan dan juga menjawab pertanyaan. Yang ketiga ada katalog marketing. Katalog marketing adalah bentuk dari direct marketing di mana perusahaan mengirimkan satu atau lebih katalog kepada konsumen atau calon konsumen dengan harapan penerima katalog akan melakukan pemesanan. Yang keempat, kios marketing. Kios marketing merupakan jenis pemasaran produk yang berbasis online dan juga modern dengan cara melakukan sebuah mesin penerima pelanggan dari toko mereka. Dan yang terakhir ada online marketing. Online marketing termasuk pemasaran secara langsung karena dilakukan dengan cara melakukan promosi dengan menggunakan media sosial dengan langsung menawarkan produk atau promo yang dibuat. Contohnya menggunakan Facebook Ads atau AdWords yang tentunya akan memberikan potensi pemasaran produk yang sangat besar. Selanjutnya kita akan membahas database marketing. Database marketing adalah proses membangun, memelihara, dan menggunakan basis data pelanggan dan juga basis data lainnya seperti produk, pemasok, ataupun pengecer, dan juga membangun hubungan dengan pelanggan. Database marketing memanfaatkan satu aspek IT dan sesuai dengan namanya, mengacu pada peningkatan daya dan pengurangan biaya komputer untuk mengakses dan menggunakan data pelanggan dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Dalam database marketing ini ada juga consumer database. Consumer database adalah kumpulan informasi yang terorganisir mengenai pelanggan individu terkini, dapat diakses dan dapat ditindaklanjuti untuk menghasilkan kualifikasi pemimpin penjualan suatu produk atau layanan atau menjaga hubungan dengan pelanggan. Ada pula manfaat dari database marketing. Pertama, untuk mengidentifikasi prospek. Yang kedua, untuk memutuskan pelanggan mana yang harus menerima penawaran tertentu. Yang ketiga, untuk memperdalam loyalitas pelanggan. Keempat, untuk mengaktifkan kembali pembelian pelanggan. Yang kelima, untuk menghindari kesalahan pelanggan yang serius. Mendesain tenaga penjualan. Tenaga penjualan adalah tautan pribadi perusahaan ke pelanggannya. Dalam mendesain tenaga penjualan, perusahaan harus mengembangkan tujuan, strategi, struktur, ukuran, dan kompensasi tenaga penjualan. Peran dari tenaga penjualan jelas, yaitu menjual produk dan layanan perusahaan kepada pelanggan baru dan yang sudah ada. Selanjutnya ada
Tujuan dan strategi tenaga penjualan. Dalam melakukan pekerjaan, tenaga penjualan menyelesaikan satu atau lebih tugas spesifik. Yang pertama, mereka akan mencari prospek. Yang kedua, menargetkan. Mereka harus memutuskan bagaimana mengalokasikan waktu mereka di antara prospek dan pelanggan. Yang tiga, berkomunikasi. Mereka pun harus mengkomunikasikan informasi tentang produk dan layanan perusahaan kepada pelanggan. Yang keempat, menjual. Mendekati, mempresentasikan, menjawab pertanyaan, mengatasi keberatan, dan menutup penjualan. Yang kelima, ada melayani. Mereka harus bisa menyediakan berbagai layanan kepada pelanggan, berkonsultasi tentang masalah, memberikan bantuan teknis, mengatur pembiayaan, dan mempercepat pengiriman. Yang selanjutnya, pengumpulan informasi. Para tenaga penjualan ini harus melakukan riset pasar dan melakukan pekerjaan intelijen. Dan yang terakhir, mengalokasikan. Memutuskan pelanggan mana yang akan mendapatkan produk langka selama kekurangan produk. Yang terakhir, ada personal selling. Dalam komunikasi pemasaran, personal selling merupakan mitra penting yang tidak dapat digantikan dengan unsur promosi lainnya. Kegiatan personal selling biasanya dilakukan oleh sales atau tenaga penjualan di bawah naungan manajer penjualan yang mempromosikan produk secara langsung pada pasar sasaran. Keunikan dari personal selling dibandingkan dengan bentuk komunikasi pemasaran lainnya adalah personal selling memiliki karakteristik yang berbeda dengan alat-alat promosi lainnya. Nilai unit yang tinggi, keperluan akan penjelasan produk, karakteristik produk yang kompleks, detail barang yang perlu penjelasan merupakan sebagian karakteristik yang bisa digunakan sebagai alasan penerapan penjualan personal. Pada contoh materi kali ini, saya mengambil contoh pada bidang pariwisata Bumi Perkemahan Ranca Upas. Bumi Perkemahan Ranca Upas adalah salah satu objek wisata di daerah Ciwidey, Bandung. Tidak hanya pecinta alam yang menggunakan tempat ini untuk berkemah atau melakukan aktivitas alam lainnya, wisatawan yang sedang berekreasi ke daerah Ciwidey pun dapat mengunjungi objek wisata alam ini. Dalam contoh lain dari materi ini pada bidang fintech ada PayPal. Di era serba canggih ini banyak berbagai macam fasilitas keuangan yang sangat dapat membantu terjadinya berbagai transaksi online. Salah satunya yang kerap digunakan adalah PayPal dan kartu kredit. Sebab kedua fasilitas ini memungkinkan untuk digunakan dalam berbagai transaksi online di seluruh dunia. Popularitas PayPal di Indonesia kian meningkat sebagaimana makin banyak toko online dan pekerjaan yang sistem pembayarannya ditransfer ke rekening virtual ini. PayPal adalah salah satu alat transaksi online yang paling banyak digunakan secara global. Melalui PayPal, Anda dengan mudah bisa mengirimkan dana kepada orang lain yang juga memiliki rekening PayPal. Selain mengirimkan dana, Anda juga dapat
menerima sejumlah transfer kepada orang lain yang sama memiliki rekening PayPal. Semua kemudahan ini tentu akan berdampak positif bagi bisnis dan juga beragam urusan keuangan yang Anda jalankan, di mana PayPal memang memiliki cakupan yang sangat luas dan bisa diakses di berbagai dunia.